Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita gunakan anggota badan kita ini untuk beribadah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita terus berjuang terus untuk menjauhi segala bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berusaha terus untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan tangan kita, dengan badan kita, dengan sekujur badan kita ini, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat keji, menyelisihi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang membaca kitab tapi dia tidak mau mengamalkan kitab tersebut. Ada orang yang mengajarkan kitab tersebut tapi dia tidak mengamalkan kitab tersebut. Alangkah ruginya orang-orang yang seperti ini. Dia menyuruh orang berbuat baik tapi dia tidak mengamalkan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tanshawna anfusakum wa antum tadluna al-kitab afala ta'qilun." Yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab, tidakkah kamu mengerti? Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang membaca kitab tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia baca. Dia membaca Al-Quran tapi tidak diamalkan Al-Quran ini. Ini alangkah ruginya. Dan orang-orang seperti ini umumnya tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya. Dan orang kalau sudah tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya, dia akan berat mengerjakan sholat, malas mengerjakan sholat. Kalau dia sering gemar berbuat perbuatan-perbuatan dosa, hatinya semakin kotor, malas untuk melakukan kebaikan, berat untuk berbuat baik, berat untuk datang ke masjid, berat untuk sholat 5 waktu, untuk tepat waktu, berat. Karena apa? Karena dikotori dengan kemaksiatan, dengan dosa. Akhirnya sholatnya tidak bisa khusyuk. Kalau sholat tidak bisa khusyuk, akhirnya malas. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Salat ini berat. Walaupun orang itu badannya dempal, sehat, kuat, belum tentu bisa bangun subuh, belum tentu bisa berangkat ke masjid, belum tentu dia bisa datang ke masjid, melakukan ruku, sujud, sholat 5 waktu, tepat waktu, belum tentu. Walaupun badannya sehat, walaupun badannya kuat, dempal. Nah ini,
Sholat itu berat. Tapi bagi orang yang khusyuk, sholat itu jadi kenikmatan. Sholat itu jadi kebutuhan, jadi kesenangan, sehingga tidak terasa berat. Kalau orang itu khusyuk, sholatnya diresapi, rukuknya diresapi, sujudnya diresapi. Dan orang-orang yang khusyuk ini harus menjauhi perbuatan-perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepingin kita bisa khusyuk, kita harus membersihkan hati. Banyak berzikir, mengingat Allah, bukan cuma di mulut, tapi di perbuatan, di tingkah laku, sehari-hari. Usahakan selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ingat kepada Allah. Mengingat Allah bukan dengan mulutnya saja, tapi dengan perbuatannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan matanya, dengan segala anggota tubuhnya, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa akhirnya insya Allah jadi orang yang khusyuk. Dan kalau sudah jadi orang yang khusyuk, nikmat sekali. Sholat itu nikmat sekali. Bangun malam itu nikmat. Tidak lagi jadi beban, tapi jadi suatu kenikmatan yang dinanti-nanti. Dohor ditunggu, asar ditunggu, belum waktunya datang, sudah masuk ke masjid, ditunggu. Jadi kenikmatan. Kalau itu khusyuk, nikmat rasanya di dalam hati. Kita resapi betul, pemberian Allah itu banyak sekali di badan kita ini, tidak bisa terhitung. Di tulang-tulang persendian badan kita ini banyak sekali pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang nikmatnya itu tidak bisa kita hitung besarnya. Ada orang yang tidak kecelakaan, tapi rasanya tangannya, tulangnya seperti patah-patah, seperti nyeri, seperti pedih, seperti linu, jarum. Ini manusia ini lemah. Manusia ini tidak mampu, apalagi menghadapi kubur, menghadapi siksanya Allah di akhirat. Di dunia saja badan kita ini tidak mampu. Menghadapi penyakit-penyakit yang keras saja tidak mampu. Bukan kecelakaan, patah-patah, bukan. Tidak kecelakaan pun Allah bisa menjadikan terasa seperti patah-patah, seperti ngilu, seperti jarum, seperti sakit digerakkan. Ada orang yang tangannya sulit untuk digerakkan, sakit. Ada yang kakinya, telapaknya, ada yang digerakkan itu sakit, jarum, pedih. Ada yang lututnya, ada yang tangannya. Jadi manusia ini banyak kelemahannya. Ada yang sakit perutnya, ada yang pusing kepalanya, yang keras. Tidak mampu kita menghadapi penyakit saja, tidak mampu, apalagi menghadapi siksanya Allah. Siksanya Allah sangat pedih, sangat pedih. Jangan berani-berani berbuat dosa. Ingat, dengan sekujur badan kita ini gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mampu. Kita tidak mampu, tidak kuat menghadapi siksanya Allah, tidak mampu, tidak kuat. Jangan sampai kita ini lalai. Jangan sampai kita tertipu dengan keindahan dunia ini yang palsu. Jangan sampai kita ini tersiksa. Belum di akhirat sudah tersiksa. Di dunia kadang sudah tersiksa, tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Siksanya Allah sangat pedih. Diri kita tidak mampu. Maka dari itu banyak-banyak mohon ampun. Jangan berani-berani berbuat dosa. Dan mari kita susul semua kesalahan, semua dosa dengan kebaikan, dengan amal soleh, supaya kita betul-betul bahagia, selamat sampai ke akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un
yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini orang-orang yang khusyuk. Dia yakin kepada Allah. Dia tahu dan sadar kalau dirinya di dunia ini hanya sebentar, hanya sementara. Semuanya akan ditinggalkannya, semuanya hanya titipan, semua tidak bisa dikuasai. Semua ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa kita kuasai akan kita tinggalkan semua ini. Dia sadar, orang yang khusyuk sadar, sehingga tidak mau korupsi, tidak berani berbuat zalim, tidak berani berbuat keji, tidak berani berbuat perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang khusyuk. Dia ingat selalu kepada Allah, dan dia ingat dia akan mati. Dia ingat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Walaupun dia mempunyai pangkat, walaupun dia jadi apa saja, dia akan gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang khusyuk, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya punya rem untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, untuk mencegah perbuatan zalim, untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya punya rem. Ini orang-orang yang khusyuk. Dan orang-orang yang seperti ini, orang yang sholatnya khusyuk, benar-benar khusyuk, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin ditinggalkan dan akan semakin bersih dirinya. Dan kalau betul-betul sudah khusyuk dengan yang sebenar-benarnya, dia akan bersih dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dia tinggalkan, mentas. Ini merdeka yang sebenarnya, tidak lagi dijajah oleh syaitan. Tidak lagi dijajah oleh syaitan. Orang yang taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, berarti dia merdeka, tidak diperintah oleh syaitan, tidak dijajah oleh syaitan. Dan orang yang tidak mengerjakan perintah Allah, tidak mau taat kepada aturan Allah, dia masih terjajah. Berarti dia mentaati perintah syaitan, berarti dia itu hina, rendah, karena masih terjajah oleh syaitan. Kiranya sampai di sini, mari kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.